Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang perpajakan 1 mengenai stelsel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan, dan penggolongan pajak. Dengan dosen pengampu yaitu Pak Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Nur Ramadhani Oktaviani dengan NIM C1C023047 dengan kelas R11 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Akuntansi. Kita masuki materi yang pertama, yaitu stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel, yakni stelsel nyata, real, stelsel anggapan fiktif, dan stelsel campuran. Stelsel nyata real adalah stelsel yang merupakan pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya, yaitu penghasilan nyata untuk PPh. Yang kedua ada stelsel fiktif, merupakan pengenaan pajak didasarkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan tahun pajak tahun ini berjalan sama dengan penghasilan tahun pajak yang lalu. Yang ketiga yaitu stelsel campuran, yaitu pada dasarnya merupakan kombinasi dari 2 stelsel yang ada, yaitu dari stelsel real dan stelsel fiktif. Cara kerjanya yaitu pada awal tahun, besaran pajak dihitung berdasarkan stelsel fiktif, lalu pada akhir tahun besaran pajak dihitung berdasarkan stelsel real. Selanjutnya, kendala dalam pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak secara umum, baik pajak pusat maupun pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak. Kendala-kendala tersebut antara lain, yang pertama yaitu berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Yang kedua yaitu kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Yang ketiga yaitu database yang masih jauh dari standar internasional. Yang keempat yaitu lemahnya penegakan hukum law enforcement terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggaraan negara. Yang kelima yaitu kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. Selanjutnya itu bentuk perlawanan pajak. Jadi bentuk perlawanan pajak itu ada 2. Yang pertama ada perlawanan pasif. Perlawanan pasif adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena adanya yang ada di sekitar wajib pajak itu. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Yang kedua yaitu perlawanan aktif. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dari perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Berikut pihak yang terkait dalam pajak. Yang pertama ada Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang kedua ada Wakil Komisi X DPR, yang ketiga Sekjen Kemenq, yang keempat Sekjen Kemendikbud, yang kelima ada Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikti, yang keenam ada Eselon 1 di lingkungan Kemendikbud, yang ketujuh ada Direktur Pembelajaran Ditjen Belmawa, yang kedelapan ada Direktur Kemahasiswaan Ditjen Belmawa, yang kesembilan Eselon 2 di lingkungan Kemendikbud, yang ke-10 ada Kabiro KLI Kemenq, yang ke-11 ada Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, yang ke-12 ada Direktur Departemen Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, yang ke-13 ada Direktur Peran Serta Masyarakat BNN, yang ke-14 Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN, yang ke-15 yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI. Yang ke-16 ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Yang ke-17 ada Museum Rekor Indonesia. Yang ke-18 yaitu Pegiat Pendidikan Prof. Udin Winata
Jakarta Putra, dan lain-lainnya. Yang ke-19 ada IKPI Pusat 20 Kopertis, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuki ke materi penggolongan pajak. Nah, yang pertama ada golongan pajak menurut sifatnya. Golongan pajak menurut sifatnya terbagi lagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif adalah pajak yang diambil dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan subjek pajak atau wajib pajak. Yang kedua ada pajak objektif, yaitu pajak yang diambil hanya berdasarkan kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi dari wajib pajak. Selanjutnya penggolongan pajak berdasarkan cara pemungutannya. Yang pertama ada pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Yang kedua ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pajak bebannya dapat dialihkan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Selanjutnya penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Nah, itu ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Pajak dan disetorkan langsung ke negara. Yang kedua itu ada pajak daerah yang merupakan pajak dari berbagai pajak yang dipungut oleh dikelola pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kota atau kabupaten. Selanjutnya yang terakhir kita masuki ke dalam kesimpulan. Jadi pajak merupakan suatu sistem yang diatur dalam undang-undang salah satunya juga mengatur tata cara pemungutan. Stelsel pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh para wajib pajak. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stelsel yang terdiri dari 3 jenis stelsel, yaitu ada stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Dalam pemungutan pajak secara umum, baik pajak pusat maupun pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak, seperti berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.